Bentar, Bro. Aku menanya soal itu Mazmur 138 itu ayat berapa tadi, Bu? Mazmur 8. Mazmur 138 tadi yang Allah meletakkan firman-Nya di atas Mazmur 138 ayat 2. Tapi versi King James keterjemahan bahasa Indonesianya enggak pas. Kamu harus lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, lebih pas. Oke. Makasih. Udah lanjut, Bro. Terjemahan bahasa Indonesianya enggak pas ya. I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and for your truth, for you has magnified your word above all your name. Nah, kalau kamu lihat bahasa Indonesianya nih, Nat, ini terjemahnya nggak pas. Nih aku lihatkan ya. Makanya aku kadang suka bolak-balik ya, bahasa Indonesia, Septuaginta, Masoretic Text gitu ya. Jangan heran ya, saya pakai semua. Iya. Tapi kalau dari terjemahan IMB mungkin lebih jelas, soalnya aku pakai IMB. Oke, IMB apa kata IMB? Aku belum lihat. Oke, ini aku bacakan ya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, maksudnya di hadapan para penghuni surga ya, para Allah ini makhluk dimensi roh. Aku akan bermazmur bagimu. Jadi ada Allah-Allah lain ya selain Allah kita, tapi dimensinya lebih rendah dibanding Allah kita. Ini Anda harus tahu dulu ya. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu dan yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Ini terjemahnya nggak pas. Sebab kau buat firman-Mu, kau meletakkan firman-Mu di atas namamu. Ya, itu yang tepat. Oke. Selamat malam. Ya, malam, Bro. Silakan. Udah tak dengerin. Mohon izin Bang nih. Mungkin sedikit nambah referensi ya Bang ya. Kan terkait tadi ada saya nyatet tentang sujudnya para malaikat dan jin. Terus terkait khalifah atau pemimpin di bumi, Nabi Adam. Terus terkait nasih dan mansuh Bang ya. Sama hukum-hukum Taurat. Yang pertama terkait di dalam Quranmu kan jin nggak disuruh sujud ke Adam, Bro. Yang disuruh sujud kan para malaikat kan? Ya, kalau terjemahan sesuai Kemenak RI ini kan di surat Al-Baqarah ayat 33 sampai ayat 33 sampai ayat 34, Bu. Ini di sini kan terjemahannya, mohon maaf nggih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kufur kepada Allah. Nah, kalau tafsir sesuai Kemenak RI, Bu ya, sujud di sini nih bukan berarti sebagai menyembah, Bu. Jadi bersujud untuk hormat kepada Nabi Adam bahwa dia punya kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat dan daripada seluruh malaikat. Jadi Allah di situ menyuruh bukan untuk menyembah, tapi bersujud untuk hormat gitu. Dan ingatlah kami berfirman kepada malaikat, itu kan sujudlah tafsiranmu, kamu. Bro. Kemenak RI, ya? Bu. Mohon maaf, ini tafsir Kemenak RI. Oke, saya bacakan kamu. Sujud hanya boleh itu menjadi Kemenak struggle RI. Buat dirimu sendiri. Iya. Kata di Quran surah 2 ayat 34, Quran surah 17 ayat 61, ayat 61, surah 1850, itu kan Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Adam. Saya bacakan kamu Quran surah 13 ayat 15. Hanya kepada Allah lah sujud. Hanya kepada Allah lah sujud. Quran surah 53 ayat 662. Maka bersujudlah hanya kepada Allah dan sembahlah Dia saja. Jadi sujud itu nggak boleh, Bro, kepada selain Allah. Ya, makanya di sini di dalam Al-Baqarah ini bersujud yang diartikan bukan menyembah karena di dalam kan Islam memang tidak boleh. Ya, kan makanya diperjelas. Iya, tafsir Kemenak RI biar diperjelas, Bu. Mohon maaf, Ibu, saya lanjutkan, G. Nah, sebentar, aku jawab dulu boleh nggak ini sujud? Oke, monggo. Kamu pakai tafsir Kemenak, aku bacakan kamu tafsir yang lebih tua ya. Kemenak ini tahun 2022. Saya bacakan kamu tafsir Ibnu Katsir. Ya, saya bacakan kamu tafsir Ibnu Katsir surah 2 ayat 34. Ya. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami, Muhammad Ibnu Bashishar telah menceritakan kepada kami, Adi Ibnu Abu Adi dari Auf dari Al Hasan yang menceritakan, iblis itu sama sekali bukan termasuk golongan malaikat. Dan sesungguhnya iblis itu asalnya dari golongan jin seperti Adam. Asalnya dari golongan manusia. Sunaid Ibnu Daud mengatakan telah menceritakan kepada kami Hashim, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ibnu Yahya, dari Musa Ibnu Numair dan Utsman Ibnu Sa'id Ibnu Kamil, dari Sa'id Ibnu Mas'ud,
yang mengatakan dahulu para malaikat memerangi jin dan iblis yang saat itu masih kecil. Jadi iblis ini pernah anak-anak ya, mungkin pernah sekolah kayaknya. Kemudian iblis yang masih kecil itu tertawan. Lalu iblis hidup bersama para malaikat dan ikut beribadah dengan mereka. Ketika para malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, mereka sujud kecuali iblis, dia membangkang. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya, kecuali iblis dia adalah dari golongan jin. Lalu Allah memerintahkan agar dihadapkan kepadanya tanah liat untuk menciptakan Adam. Kemudian tanah itu dihadapkan kepadanya. Maka Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Sesungguhnya pada mulanya dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang diberi bentuk. Allah menciptakan Adam dari tanah liat itu dengan tangan kekuasaannya sendiri. Adam didiamkan tergeletak selama 40 malam berupa jasad, dan sebenarnya maksudnya berupa patung. Sedangkan iblis selama itu selalu mendatanginya. Kemudian iblis itu memukul kakinya Adam, bunyi kayak tong kosong, tong 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 kayak tembikar kosong. Maka tubuh Adam mengeluarkan suara seperti suara tembikar yang dipukul. Hal ini disebutkan di dalam firman-Nya, dari tanah kering seperti tembikar, surah Ar-Rahman ayat 14. Lalu para malaikat itu sangat mengagumi ini Adam karena dia diciptakan 500 hasta, 228 meter. Lalu para malaikat ini kok mirip sekali dengan Allah, mereka mau salah sujud menyembah kepada Adam. Tapi iblis mengatakan sebentar, jangan buru-buru katanya. Kemudian Lukasir. Bunyinya sebentar. Seperti itu tadi. Yes. Ya, jangan ditambah-tambahin Lalu, Bu, ya. Maksudnya sesuai teksnya aja. Jangan sesuai Ibu. Ya, kamu ya, bisa tahu bahasa Arabnya nggak? Saya panggilkan orang Arab kalau kamu nggak percaya. Kita baca bahasa Arabnya. Lalu iblis mengatakan, untuk tujuan apakah kamu diciptakan? Lalu iblis masuk dari mulutnya Adam dan keluar lewat lubang duburnya Adam. Kemudian iblis berkata kepada para malaikat, janganlah kalian takut kepada makhluk ini. Karena sesungguhnya Tuhan kalian itu samad, yaitu padat, artinya tidak berongga, seperti batu hitam yang licin. Sedangkan makhluk ini tuh berongga. Jika aku dapat menguasainya, niscaya dia benar-benar akan kubinasakan. Setelah sampai waktu peniupan roh yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah berfirman kepada para malaikat, maka apabila kutiupkan padanya sebagian dari roh ciptaanku, maka sujudlah kalian kepadanya. Ketika roh mulai ditiupkan padanya dan roh masuk mulai dari kepalanya, maka Adam bersin. Lalu para malaikat berkata, ucapkanlah alhamdulillah, maka Adam mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi, di dalam hadis dan tafsirmu dikatakan bahwa Adam itu diciptakan menurut gambarnya Allah. Itulah sebabnya Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu menyembah kepada Adam. Dan dari saya bisa tunjukkan sama kamu Tidak ada kalam menyembahnya, Bu. Tidak ada kalam menyembahnya, cuman sujudlah kamu. Kalau emang sujudlah kamu, ada di dalam Al-Qur'annya. Tapi untuk sujudlah kamu, sembahlah Adam, itu tidak ada. Nah, di sini makanya dimaknai sujudnya itu adalah menghormati gitu. Itu kan hanya tafsirmu. Nih, aku Ibu bacakan baca tafsirnya juga nggak ada menyembah, ada nggak kalau kalimat menyembah sembahlah Adam, ada nggak? Bukan masalah sembah atau sujud. Yang saya tanyakan adalah alasannya suruh sujud, mau nyembah, mau hormat, gerak, saya nggak peduli. Alasannya adalah karena Adam diciptakan mirip sama Allahmu. Oh, tadi kamu saya percaya? Saya bacakan ayat-ayatnya. Dalam hadis lainnya dikatakan Adam diciptakan dalam citra Ar-Rahman. Hadis ini ada dalam Ibn Abi Hashim As-Sunnah volume 2 halaman 229, Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Syifat halaman 371, Ibn Kusaimah At-Tauhid hadis nomor 41 volume 1 halaman 85, Ajuri di dalam Al-Syariah halaman 315. Ini semua ada di dalam video saya, kamu bisa baca. Bahkan Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya Fathul Bari volume 5 halaman 183 dikatakan pada citra Ar-Rahman. Artinya Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, bentuk Allah, gambar Allah. Kemudian dalam Sahih Muslim nomor 2612 dari Abu Hurairah, Rasul Muhammad ini berkata, jika salah satu dari kalian bertengkar dengan saudaranya, jangan pukul wajahnya, hindari wajahnya. Karena Allah menciptakan Adam menurut gambarnya. Kata-kata Nabi Muhammad, Adam diciptakan menurut gambarnya, ini berarti bahwa Allah menciptakan Adam menurut gambarnya. Karena dia memiliki wajah, mata, tangan, kaki, dan Adam memiliki wajah, mata, tangan, dan kaki. Tapi itu tidak berarti bahwa hal itu sama persis. Ini ada di dalam Sarah Al-Aqidah Al-Washita oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, volume 1, halaman 107 dan halaman 293. Saya bacakan lagi banyak nih. Semua hadis-hadis bahwa Adam itu diciptakan menurut gambar Ar-Rahman atau gambar Allah
itu banyak sekali, bro. Hadis ini Banyak. sahih dan digolongkan demikian oleh para imam dan oleh Imam Ahmad dan Ishq ibn Rahawi. Ya, Ya. jadi Allah itu menciptakan Adam menurut wajahnya Allah sendiri. Makanya malaikat mau salah sujud menyembah Allah. Tingginya 500 hasta. Kira-kira 228 meter. Ya, tapi ada di hadis juga begini, bro, mengatakan di hadis Sahih Muslim 5075, di situ Allah menciptakan Adam menurut seperti wujudnya yang tingginya 60 sirah. Beda lagi tuh tingginya. Ya, itu apa namanya, Bang? Memang kadang kalau dalam penafsiran itu bisa berbagai macam, Bang, ya. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau ada 60 hasta, ada yang 500 hasta. Kalau untuk ayatnya itu otentik, Bang. Jadi maksudnya itu memang ada beberapa ulama masyhur yang bisa untuk mentafsirkan, tapi kita harus memakai yang mutawatir, Bang, yang memang diakui oleh kebanyakan para ulama sekarang. Ya. Ini yang saya katakan diakui. Allah kan punya wajah kan? Allah matanya dua-duanya nggak buta. Ya, wajahi memang wajah Allah. Sebagian kita meyakini memang tangan Allah dan wajah Allah, Bu. Ini dalam kaidah kita ya, tapi kita tidak boleh membayangkan seperti apa itu karena Allah itu tidak bisa dipersamakan dengan apapun. Ini kalau kita bahkan di surah Al-Qiyamah ayat 23, di situ orang-orang berseri-seri saat melihat wajah Allah. Nah, iya, nanti di surga itu memang ada kenikmatan melihat wajahnya, Bang. Tapi untuk sekarang itu tidak boleh kita, misalnya kita sholat nih, terus membayangkan Allah ini seperti warna merah atau warna biru atau warna putih. Bukan, kita nggak ngomong itu, bro. Yang saya katakan adalah wajah Allah tuh mirip sama wajahnya Adam. Di dalam hadis tadi dikatakan. Loh, ini hadisnya aku bacakan ya. Nih, aku bacakan ya, kalau kamu nggak percaya. Ini kamu catat ya nomor hadisnya ya. Oke, coba saya lihat. Hadis Sahih Bukhari nomor 6227, Sahih Muslim 2841. Dari Abu Hurairah, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya tingginya 60 hasta. Kemudian dari Sahih Muslim nomor 2612, jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajahnya. Kenapa nggak boleh dipukul? Karena manusia itu diciptakan menurut bentuknya Allah. Wajahnya mirip sama Allah. Jangan lu pukul, itu citranya Allah, gambarnya Allah. Itu Sahih Muslim 2612. Sahih Muslim 2612. Biar nambah wawasan. Kemudian ya, hadis riwayat Ad-Daruqutni. Kemudian dalam Ibnu Hajar di Fathul Bari volume 5 halaman 217 mengatakan sanadnya dan perawinya sikoh. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman, dalam rupanya sendiri. Nih, semua ini sahih ya, nanti besok saya keluarkan ya. Sabda Rasulullah, maksudnya ada, Bu, Sahih Muslim. Jika seseorang kamu memukul, maka hendaklah dia menjauhi wajahnya. Karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut rupanya. Jadi Allah tuh menciptakan Adam mirip dengan wajahnya Allah sendiri. Makanya malaikat mau salah sujud nyembah kepada Adam. Terus iblis pinter, sebentar dulu, tunggu dulu. Nah, kemudian keluar lewat lubang duburnya Adam. Kemudian iblis ngomong begini apa sama malaikat? Jangan takut, kalau Allah itu somat, padat, gak berongga. Tapi kalau makhluk ini berongga. Nah, nanti kamu juga lihat ya video saya apa itu arti kata samat atau samat ya di surat Al-Ikhlas ayat kedua. Surat Al-Ikhlas ayat kedua itu somat, Bu. Qul huwallahu ahad. Allahu somat kan? Allah itu Tuhan yang esa, Allahu somat. Allah somat itu tempat bergantungnya segala sesuatu, Bu. Jadi beda sama kamu samat. Keliru. Kata samat itu ada 38 penafsiran termasuk nabimu. Nabimu mengatakan somat itu artinya padat seperti batu hitam yang licin, tidak berongga. Ya, saya sudah bikin videonya, kamu lihat di Al Hayat Indonesia, playlistnya adalah menjawab Islam dalam 5 menit, kamu pilih arti kata somat. Mungkin next, Bu, ya, ini yang kedua deh, mungkin ya di situ ada 13 tafsir dan semua referensinya ada di situ. Kamu bisa baca sendiri. Kalau kamu bisa bahasa Arab jauh lebih baik. Terus ini sama yang terkait kan katanya Nabi Adam sebagai pemimpin atau imam di dunia, Bu, ya. Kalau Adam itu Tuhan, Kyrios. Dia raja dan imam atas seluruh bumi. Kalau ini kalau dikatakan di sini bahwa Nabi Nabi Adam, sebentar, Bu. Nah, kalau di Al-Qur'an ini
di dalam hadis Rasulullah SAW itu masing-masing kalian adalah pemimpin gitu. Dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang dimaksudkan itu khalifah itu tidak berhenti di Nabi Adam, Bu, tapi setiap manusia itu adalah khalifah, pemimpin di bumi gitu. Jadi apa ya? Iya, itu nggak sama dengan Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan Adam itu Tuhan. Adam itu Oh, imam dan Adam itu raja di bumi. Oh iya ya. Jadi mungkin berbeda di situ sih. Jadi Nah, konsekuensinya begini, bro. ya, Kalau Bu. tujuan Allah saja berbeda antara Alkitab dan Quran, otomatis nggak mungkin ada dua pencipta dong. Betul nggak? Contoh saya nih. Saya menciptakan Ya. handphone. Yang tahu tujuan handphone ini diciptakan kan pasti cuma saya dong. Ya, Nah, karena saya penciptanya. Saya yang nyiptain ini handphone untuk apa misalnya. Nah, sekarang kalau ada dua tujuan yang berbeda, otomatis ini tidak mungkin berasal dari satu sumber yang sama. Masa yang satu bilang A, yang satu bilang B. Pasti ada salah satu yang palsu, salah satu yang asli. kan gini, Bu. Jelas. Kalau di kita kan, ya Allah alam ya. Tapi saya yakin sebagai Muslim, ingatlah ketika ini kan Saya Al-Baqarah ayat menghormati 30. keyakinan kamu. Ya, saya menghormati keyakinan kamu, tapi tidak mungkin dari sumber Allah yang sama. Teman-teman sekarang pakai akal deh. Saya tanya sama Bang Dedi, sama Nas, sama Bang Muzad, sama Bang Jeki. Kira-kira mungkin nggak pencipta yang sama ini mengatakan dua hal yang berbeda? Mungkin kita yang nangkepnya beda. Mungkinkah ini berasal dari informasi yang sama? Contoh saya Mungkin mengatakan, ini handphone ini bisa buat telepon. Terus ada lagi yang mengatakan, oh enggak, Sofia tuh sama nih yang menciptakan handphone. Dia mengatakan handphone ini bisa buat masak. Waduh. Mungkin enggak, ini yang satu mengatakan handphone ini buat teleponnya, satu handphone ini buat masak. Nggak mungkin lah, Bu. Nggak mungkin. Yang pasti yang tahu benar adalah yang menciptakan, yang tahu benar-benar. Nah, sekarang saya kasih tahu kamu konsekuensinya apa, Pak Ilyas? Ini saya belum selesai cerita. Tadi baru episode 1, episode 2. Saya kasih tahu kamu. Itulah sebabnya Yesus mengembalikan status kita. Karena kamu tadi kehilangan episode 1, masuk ke jannah dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya, dan apa? Piring-piring emas, pinggan-pinggan emas, dan dengan para bidadari. Tapi Allah tidak mengatakan demikian. Saya bacakan kamu ya, mulai dari ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Ini tujuannya Yesus tebus kita. Nih. Engkau, Yesus, layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau, Yesus, telah disembelihmu, engkau telah membeli dengan cuma-cuma ke dalam kerajaan maut. Dia telah membeli kita bagi Allah, dia menebus kita, dia bayar pakai apa? Bukan pakai duit ya, bukan pakai emas, perak, permata. Alkitab mengatakan kita ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, perak, permata, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Dikatakan Yesus telah membeli kita bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Untuk apa? Untuk masuk ke jannah? Supaya kita bisa menikmati sungai-sungai dengan 72 bidadari? Tidak. Wahyu berkata, dan engkau telah membuat manusia Adam menjadi suatu kerajaan. Dia mengembalikan status kita sebagai raja. Karena tadi Adam telah kehilangan statusnya sebagai Tuhan, imam, dan raja di bumi. Dan engkau, Wahyu 5 ayat 10 saya bacakan, telah membuat manusia Adam menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka Adam, manusia akan memerintah kembali sebagai raja di bumi. Makanya kalau Anda baca kitab Wahyu kita, manusia tuh nanti nggak di surga, Pak, tapi dikembalikan ke bumi yang baru. Betul enggak ini? Halo, jangan-jangan aku salah ngajar. Betul. Yunus yang baru turun dari surga ke bumi. Betul, Bu. Wahyu 19 ayat 16. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena dia raja atas seluruh kerajaan Adam. Bani Adam. Saya bacakan kamu Wahyu 19 ayat 16. Lalu aku melihat surga terbuka, mulai dari ayat 11 ya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ini Mesias. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi kedatangan yang kedua nanti dia nggak membawa damai. Dia akan berperang. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota.
Dan pada mahkota itu ada tertulis suatu nama baru yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dia memakai jubah yang telah dicelup dengan darah. Namanya adalah firman Allah. Dan segala pasukan di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulut Mesias, dari mulut Yesus, keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan dia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan dia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubah Yesus dan pahanya tertulis suatu nama. Apa nama Yesus? Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Karena kitalah raja-raja di bumi dan kitalah Tuhan-Tuhan di bumi. Tetapi Yesus adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kekuasaannya meliputi surga, bumi dan neraka. Karena dia sudah menjadi Adam, dia menjadi manusia, maka kekuasaannya di bumi itu legal. Karena bumi ini telah diberikan kepada Adam. Jadi ketika Allah menjadi Adam, ketika Allah itu nusul jadi manusia, dia legal. Dia mampu menjadi penguasa atas kerajaan Bani Adam. Dia merebut kembali kerajaan Bani Adam ini dari tangan kerajaan iblis. Bertanya. Amin. Nah, Berarti gitu. pada saat penciptaan Adam terus dia turun ke dunia itu dia Allah juga gitu Bu maksudnya. Terus nanti muncul lagi Maksudnya? kan Siapa turun ke dunia, Bro? Gimana Oke, tadi? aku jawab. Di dalam alkimanmu saya menghormati. Adam itu di bumi. Makanya kita bingung. Di Quran kok bisa Adam itu diciptakan di surga? Terus Soalnya apa? kan, Setelah dia berdosa diusir ke bumi. Gini, Bahkan Adam itu mendarat di Sri Lanka loh Pak. Kamu tahu enggak kalau Adam itu mendaratnya di Sri Lanka, Hawa mendaratnya di Jeddah? saya enggak tahu Bu kalau itu. Jadi kalau di keyakinan kita kan itu Enggak. iblis menyamar Kita diciptakan di sebagai bumi. seekor. Ya sebentar Bu, sebentar G. Ini maksudnya keyakinan saya. Kan di surga, nah terus iblis menyamar. Lalu dia menggoda Adam untuk memakan buah khuldi lewat Sayyidatina Hawa. Lewat itu istri beliau. Lalu tergoda makan buah khuldi sehingga Allah hukum, Allah turunkan ke dalam dunia, ke dalam Oke, sekarang bumi. Oke, nah itu berbeda. Sekarang saya tanya, kok Anda bisa tahu bahwa iblis itu menggoda Adam lewat Hawa? Itu ceritanya di ayat berapa di dalam Quran? Ada tafsirnya Ayat Bu. berapa? Sebentar ya. Oh, berarti tidak ada di Quran ya. Tapi di kitab lain ada. Di Quran Ya. tidak ada. Ya, betul. Ya, dan gini. Di kitabmu kan Adam itu diciptakan di surga, tapi dia diciptakan dengan tanah. Nah, tanahnya diambil dari mana? Wah, Apakah di surga ada tanah? Kalau diambilnya saya enggak tahu ya Bang ya. Terus bagaimana proses pengambilannya? Nah, Cuman dari sini ada di Al-Quran- kebingungan, Bro. Apakah di surga ada tanah? Sementara Adam diciptakan dari tanah. di surga ada Enggak, Bang. Adam Semuanya itu ada Bang di surga. Adam itu diciptakan dari tanah yang Surga diambil dari semua 4 ada. penjuru bumi. Dan itu diambil dari Iya. Legend of the Jews. Kalau kamu baca cerita dongeng Yahudi volume 1, saya bisa bacakan sama kamu dari bahasa Inggris ya, saya bisa translate. Cerita mengenai Adam itu diciptakan diambil dari tanah, dari 4 penjuru bumi, dari tanah sengketa. Itu ada di dalam dongeng. Ya, jadi pertama Allahmu tuh mengirim malaikat Gabriel dulu kalau nggak salah ya, Gabriel dulu. Bumi menolak memberikan tanah ini. Karena bumi mengatakan, nanti aku kena kutuk. Jadi bumi ini pinter loh. Belum apa-apa sudah tahu nanti dia bakal kena kutuk. Terus Gabriel ini gagal mengambil tanah di bumi. Tuh Allahmu kirim lagi malaikat Mikail. Gagal juga. Allahmu kirim lagi malaikat Israel. Gagal juga. Terakhir Allahmu mengirimkan malaikat Israfil, yaitu malaikat maut. Lalu malaikat maut ini diambil aja tanpa persetujuan bumi, dia ambil dari keempat penjuru bumi. Ada yang mengatakan tanahnya macam-macam, ada yang warna hitam, warna merah, macam-macam lah ya. Lah itulah makanya anak-anak Adam tuh katanya kulitnya berwarna-warna karena Adam itu diciptakan dari tanah yang berbagai macam warna. Nah, ini enggak ada Bro di dalam Alkitab kita. Bahkan di dalam hadismu dikatakan Adam ini diciptakan hari Jumat.
menjelang sholat asar sore. Terus ketika Adam diciptakan, dia mulai bersin pada waktu roh itu naik, tapi kakinya ini roh itu belum sampai di kakinya. Adam tuh bersin begini, hacing. Dan dia berkata, alhamdulillah. Lalu Adam ini berkata kepada Allahmu, tolong segera cepet-cepet selesaikan aku. Karena matahari mau terbenam. Bayangin di surga ada matahari. Nah itu anehnya bro. Karena bagi kami di Alkitab, yang namanya surga itu nggak ada matahari terbenam, betul ya? Betul. Kalau ada matahari terbenam berarti surga ada waktu dong. Berarti nggak Iya. kekal. Di apa namanya? Kalau dalam keyakinan Di hadis. kami di surga itu insya Allah semuanya ada kecuali hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan Jadi nanti surga itu ada waktu bro. Ada matahari terbenam di surga. waktunya kekal kalau di surga, Bu. Nggak bisa digambarkan, Ini Bu. saya tanya. Nggak terbayang di pikiran kita kalau Bukan, kalau gini, di dalam Alkitab dikatakan di surga itu tidak ada kegelapan. Matahari nggak pernah terbenam. Nggak Ya. pernah nggak ada malam gitu loh bro. Tapi di dalam hadismu dikatakan ada matahari terbenam ketika Adam diciptakan di surga. Bahkan Adam berkata begini, tolong segerakan cepat-cepat selesaikan aku ya Allah, sebab hari hampir malam, matahari hampir terbenam. Itu Nah ini di hadis aneh yang buat mana, Bu? saya. Matahari hampir terbenam. Nih, tak bacakan sama kamu hadisnya ya. Banyak ilmunya ini sama ibu ini. Saya sekedar sharing aja lah gitu. Ya, kamu bisa cari di hadis.co.id atau enggak kamu bisa download ensiklopedia 9 hadis ya, di situ lebih lengkap. Ini tafsir, Bu, nggih, bukan teks hadis gitu nggih. Hadis, ini hadis bukan tafsir.